Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ya materi pembelajaran IPS kita dengan judul perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Untuk anak-anak jangan lupa untuk menyalinnya ke dalam buku catatan IPS kalian. Perdagangan antar daerah atau antar negara akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk diperlukan kegiatan ekonomi berupa aktivitas produksi. Aktivitas produksi akan menghasilkan produk. 1. Perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. A. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau, yang merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk, lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. B. Tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, memperoleh keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai keluar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang dan tersebar di berbagai daerah. C. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ada dua faktor pendorong. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama terjadi pada faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan tingkat harga, di setiap wilayah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Adapun 3 manfaat perdagangan. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan hasil produksinya juga berbeda. Kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang meluas akan menyebabkan permintaan yang meningkat dan pemesanan terhadap produk yang diproduksi. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen meminta pekerja tambahan. 2. Perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas kesepakatan bersama. A. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara internasional. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. B. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, ekspor. Merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri yang dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelakunya ini disebut eksportir yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri yang selanjutnya ditukar pada bank dalam negeri. Yang kedua, impor, yang merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Ia membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing. Ia juga dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri, yang selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. C. Kebijakan pemerintah untuk
mendorong ekspor. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat, meningkatkan promosi. D. Faktor pendorong ekspor. Keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, kondisi sosial ekonomi, politik suatu negara. E. Manfaat perdagangan antar negara. Ada 4, yaitu memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. F. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Ada 5. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang terakhir, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang terakhir, perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Ada 3 perbedaan. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan ini, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Bangsa-bangsa dapat mengatur aliran-aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Yang terakhir, penggunaan kurs tukar. Setiap negara pastinya menggunakan kurs tukar yang berbeda. Oke, kalau begitu pembahasan kita sampai di sini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.